Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rahimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pagi juga Bapak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau keluarga Ibu bagaimana Bu? Sehat semua. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita mungkin sisi praobservasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ataupun awal dari observasi kita atau untuk supervisi Bu. Nah, kira-kira ada permasalahan apa Bu yang dapat saya bantu? Mungkin waktu proses pembelajaran ya, ada sebagian siswa yang kurang fokus atau kurang memperhatikan apa yang kita sampaikan. Oh, jadi ada beberapa siswa yang kurang fokus di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Ya. Iya. Maaf Bu, kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran Ibu dulu? Tujuannya agar siswa bisa memahami apa yang kita sampaikan, khususnya terhadap kandungan isi Al-Quran yang akan kita pelajari, yang dipelajari. Oh, jadi tujuannya adalah siswa mampu memahami tentang isi Al-Quran yang akan dipelajari. Iya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana pembelajaran Ibu sebelum dilakukan observasi Bu? Bagaimana proses pembelajarannya ya Pak? Seperti biasa ya, proses pembelajarannya tuh masalahnya siswa masalahnya di situ mungkin karena metode yang kita gunakan terlalu sering sehingga siswa tuh kayak tidak memperhatikan dengan apa yang kita sampaikan. Yeah. Mungkin juga karena ngerasa bosan metode yang digunakan itu terus sehingga tidak menyimak apa yang kita sampaikan itu dengan baik. Iya. Oh, jadi permasalahan adapun pembelajaran yang sebelum kita lakukan observasi ini, siswa itu sulit untuk berkonsentrasi mulai dalam memahami Al-Quran waktu dalam kelas lah Bu. Iya. Iya. Kemudian Bu, bagaimana cara pengembangan yang akan dilakukan Ibu agar siswa tersebut tidak lagi mengalami kesulitan dalam memahami proses pembelajaran tersebut? Mungkin saya akan tanyakan dulu ke siswa kenapa dia merasa bosan atau tidak fokus saat proses pembelajaran, sehingga kita tahu apa ya permasalahan yang dihadapinya, lalu kita kawal mengambil tindakan selanjutnya. Nah, kemungkinan dari saya pribadi ya selaku guru di situ, saya mengambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan siswa itu tidak fokus mungkin karena materi tentang kandungan Al-Quran tersebut kurang menarik bagi dia. Media yang kita gunakan mungkin terbatas dan metode yang kita gunakan pun mungkin sudah sering dia dengar sehingga dia merasa bosan mendengar metode tersebut. Iya. Kalau boleh tahu Bu, ada lagi kah Bu pengembangan yang bagaimana lagi? Mungkin saya harus mengubah metode yang saya gunakan untuk menyesuaikan dengan pola pikir siswa dan materi yang akan diajarkan. Tidak menggunakan metode yang sama terus gitu ya. Kemudian menggunakan media yang sesuai dengan materi yang mungkin bisa menarik perhatian siswa sehingga dia mau fokus belajar mengikuti proses pembelajaran. Jadi gurunya harus belajar menggunakan metode atau media dengan baik yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Iya. Kalau boleh tahu Bu, apa strategi Ibu yang akan Ibu gunakan nanti pada kegiatan pembelajaran? Kita edit kok Pak. Strateginya misalnya tadi yang menggunakan metode apa ya? Untuk pemahaman surah tentang surah Al-Maidah ayat 2 atau tadi metodenya ceramah, tanya jawab sama anak-anak mengenai surah tersebut atau kandungannya. Kemudian mengajak anak-anak itu untuk diskusi
berdebat antar teman tentang kandungan dari surah yang akan dipelajari atau dipelajari. Iya. Kira-kira Bu, dalam melaksanakan strategi Ibu nanti, siapa saja yang akan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut? Siswanya, yang pastinya siswanya ya di situ melibatkan semua siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin melibatkan guru atau teman sejawat dan guru kepala sekolah agar bisa memperhatikan proses pembelajaran itu dan menilai apakah sudah cukup bagus untuk diteruskan dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi yang terlibat mungkin siswanya, kemudian guru-guru dan atau teman sejawat ya Bu. Iya. Kemudian apalagi yang akan dilakukan Ibu agar kondisi siswa yang ada di kelas itu dapat melaksanakan seperti yang Ibu harapkan Bu? Mungkin saya akan mengajak siswa untuk aktif terus ya mengikuti proses pembelajaran. Mungkin mengubah pola duduk mereka yang dulunya bersusun jadi acak atau supaya kawa diskusi antar mereka, dan kemudian mengubah metode yang saya gunakan yang dulunya cuma ceramah diubah jadi diskusi, dan di situ siswanya yang aktif untuk diskusi. Kita selaku guru cuman memandu atau membimbing supaya diskusi tersebut terarah sesuai dengan materi yang dipelajari. Iya Bu. Jadi kegiatan kita nanti yaitu kegiatan supervisi, tujuannya adalah Bu untuk membantu kita dalam meningkatkan kompetensi agar perkembangan yang dapat kita lakukan itu semakin meningkat Bu. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas Bu? Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan sesuai jadwal yang ditentukan baik di sekolah maupun di supervisi. Iya, mudah-mudahan kegiatan kita pada waktu yang akan datang itu berjalan dengan lancar seperti yang Ibu harapkan. Mungkin untuk sisi observasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan maaf Bu mengganggu kegiatan Ibu selama ini, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang kita buka bukunya halaman 53. Pelajaran kita mengenai indeksnya saling membantu dan hidup rukun. Tujuan pembelajarannya di sini kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan, membantu kawanan sekolahan dalam kebaikan, maupun di rumah membantu keluarga. Hanya yang baik-baik, hal yang bagus-bagus, bila kita mau membantu, kita bantu. Kemudian selain tolong-menolong dalam kebaikan, kita juga belajar tentang hidup rukun. Di sekolahan kayak apa hidup rukunnya? Jangan berkelahi, jangan bercandaan, jangan saling mencaci-maki. Pokoknya kita sama di sekolahan aja. Jadi jangan saling menyambeti si anu tuh kayak ini, si anu tuh kayak ini. Bila kita menyambetinya sama seperti yang demikian, karena kita sama keturunan. Sekarang kita mulai pelajarannya. Nah, di sini kita disuruh membaca surah Al-Maidah ayat 2 maupun ayat 3. Karena waktunya terbatas, kita bikin kelompok. Bisa sudah dua kelompok dikit. Satu kelompok itu sebagai toilet atau nyaman nih
ujung Sungai Malang tangkap sama samulahnya di SDN Sungai Daring. Jadi saling hargai, saling hormati, dan saling bantu membantu antar sesama. Meskipun beda kulitan, beda ekonomi, duit, beda kesusahan. Nah, sekarang karena kalian sudah membaca surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, Ibu minta kalian menuliskan kandungan isi dari surah Al-Maidah ayat 2 maupun ayat 3 secara berkelompok. Menulis tiap kelompok coba tuliskan kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Setelah itu tulis nama kalian masing-masing. Menjelaskan apa yang dia tulis tadi. Setiap kelompok atau orang tulis bacakan, jelaskan kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2 maupun ayat 3. Siap? Nah, sebelum maju ke depan, tepuk kepekan dulu. Masih ingat? Kita lakukan sama-sama.
belum? Ya, akhir. Lanjut akhir. Ya, tangan. Karena pian semua sudah menjelaskan dengan baik kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2 maupun ayat 3, baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sama bagusnya dan menjelaskan dengan baik. Breaking dulu aja supaya mantap kayak apa sebelumnya. Dari surah Al-Maidah ayat 2 maupun ayat 3. Apa tadi isinya? Tentang apa tadi surah Al-Maidah ayat 2? Ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang. Kemudian melakukan hal yang baik-baik, contohnya tolong menolong dalam kebaikan. Ya, kalau di surah Al-Maidah ayat 3 kita jangan takutan melawan orang muslim. Ya, jangan takutan melawan muslim. Meskipun diancamnya atau diapainya, kita tetap yakin bahwa agama kita agama Islam. Karena agama Islam hanya diridai oleh Allah. Ya, karena sudah berhubung pelajaran kita sudah, dan ibu rasa pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memperkenalkan, saya adalah Jamaluddin, calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian saya didampingi oleh Bapak pengajar praktek Bapak Heri Setiawan, berasal dari Kabupaten Bogor Utara. Kemudian saya juga didampingi oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Rahma Latifah, SPD. Beliau adalah guru SDN Sumedari. Alhamdulillah Bu, hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam kegiatan wawancara pasca observasi. Selamat pagi Bu, Pak. Apa kabar Bu? Bagaimana Bu keadaan keluarga Ibu dan Ibu pada saat ini? Alhamdulillah semua sehat. Kemarin Ibu sudah melakukan kegiatan praktek mengajar di kelas 6. Saya juga kemarin memperhatikan ketika Ibu mengajar di kelas 6. Kira-kira Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang pengajaran Ibu kemarin? Apakah pembelajaran tersebut sudah mencapai yang Ibu harapkan? Alhamdulillah Pak, pembelajaran kemarin itu sudah tercapai
untuk memudahkan pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Kalau sekiranya pelajaran tersebut tidak mengalami kemajuan atau tidak mencapai target, kita berusaha mengubah media atau alat peraga yang lebih lagi supaya mereka paham dengan apa yang kita ajarkan sehingga tujuan pelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Ya, jadi harapan ibu sudah terlihat. Kemudian Bu, yang saya ingin tanyakan, menurut ibu hal-hal apa saja yang dianggap ibu pada saat mengajar tersebut sangat memuaskan untuk ibu? Pertama, siswa dapat memahami apa yang kita sampaikan sehingga materi tersebut dapat mereka pahami dengan baik tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Kemudian waktu pembelajaran tersebut kan karena kita menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan materi sehingga siswa itu lebih ingin belajar, lebih serius dalam mengikuti pembelajaran. Jadi itu menurut ibu. Kemudian Bu, apakah dari pembelajaran kemarin ibu mengalami kendala atau kesulitan? Awalnya ada kendala, mungkin karena siswa belum begitu memahami tujuan dari pelajaran yang kita ajarkan, sehingga kita berusaha untuk menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan siswa, sehingga memudahkan mereka untuk mengikuti dan memahami pelajaran yang kita ajarkan, mencari media yang lebih menarik dari materi yang kita ajarkan supaya anak itu lebih ingin serius belajar, lebih termotivasi untuk memahami tujuan pembelajaran. Ya. Jadi menurut ibu kendalanya dari siswa belum memahami. Ya, belum memahami. Sehingga pencapaiannya itu belum tercapai dengan maksimal. Ya. Menurut ibu, apakah siswa tersebut kurang memahami itu akibatnya apa Bu? Akibatnya nilai dari mata pelajaran tersebut bagi siswa tersebut tidak mencapai hasil yang kita inginkan, tidak mencapai target yang ditetapkan oleh tujuan pembelajaran, sehingga kan nilainya kurang, lalu nilai dengan ujiannya nanti juga tidak memenuhi syarat. Kira-kira Bu, bagaimana cara mengatasi atau melakukan alternatif agar siswa tersebut dapat memahami pada saat mengajar ini? Karena kita harus tahu mengenal karakteristik siswa, mengetahui bagaimana kemampuan pengetahuan siswa, sehingga kita dapat mencari media atau alat peraga yang sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan dari siswa untuk memudahkan mereka memahami dari pelajaran yang akan kita ajarkan. Sekarang kemarin kan saya sedang melihat ibu mengajar. Menurut saya bagaimana kalau kita identifikasi saja pada saat ibu mengajar itu yang dianggap ibu sangat baik. Ketika itu kan ibu sudah melakukan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup, kemudian ibu menggunakan media pembelajaran, kemudian membuat siswa aktif. Apalagi Bu? Kelompok. Sehingga kan di situ anaknya, siswanya yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kita cuma memandu atau mengarahkan pembimbing mereka untuk mengikuti prosedur pembelajaran dengan sesuai. Kira-kira Bu, hal apa saja yang perlu ditingkatkan agar pada saat pembelajaran yang akan datang itu lebih meningkat lagi Bu? Mungkin pertama pengetahuan kita tentang materi itu harus lebih luas. Kita harus mencari referensi dari referensi lain yang berkaitan dengan materi tersebut.
dengan materi tersebut, sehingga anakku lebih termotivasi, lebih serius dalam mengikuti pembelajaran. Dan mungkin cara penyampaian kita harus dengan bervariasi, tidak cuma ceramah atau diskusi saja. Misalnya berubahlah gaya belajar kita untuk mengatur anak-anak tugas sendiri-sendiri, untuk kelompok yang dulunya belajar cuma di kelas, kita buatnya belajar di luar, tapi berkenaan dengan materi tersebut. Nah, kemudian Bu, dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah bagus dalam membimbing dan mengajar siswa di kelas kemarin. Kemudian juga Ibu juga sudah bisa membuat siswa menjadi aktif, kemudian membuat siswa itu senang belajar dengan Ibu, dan juga siswa bisa bekerja kelompok secara bersama mereka kemarin. Kira-kira Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan yang akan datang? Berikutnya mungkin kita masih menggunakan media atau cara belajar yang sama. Kalau materi yang kita ajarkan itu beda, jadi kita harus menyesuaikan dengan alat belajar, media, dan cara belajarnya, sehingga anak-anak tidak berasal dengan cara belajar kita yang seperti itu aja. Jadi harus berubah, bervariasi Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan program tersebut? Apakah minggu depan atau bagaimana? Secepatnya, kalau ada pelajaran kita menggunakan media tersebut. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Bagaimana tanggapan Ibu dengan kegiatan seperti ini? Kegiatan ini pertama mungkin memicu untuk saya pribadi agar kedepannya lebih baik lagi dalam mengajar. Saya pribadi juga harus belajar cara atau menggunakan media agar yang sesuai dengan materi, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan mudah dipahami oleh siswa. Jadi dengan kegiatan ini mungkin kita sendiri Bu bisa bekerja sama, karena kita sebagai mitra dalam pembelajaran ini. Karena pembelajaran ini berpusat pada siswa dan menggunakan merdeka belajar untuk pembelajaran. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diluangkan untuk kegiatan hari ini. Kemudian semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri ulun, dan juga terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yang telah mendampingi saya dalam kegiatan seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.